Jawa ini sepertinya tidak punya suku yang asli. Kalimantan Jawa tidak ada, semuanya pendatang semua. Kok sampai ada pulau yang nama Karimun itu udah dekat ya, dia kelihatan Karimun. Kakek kami membuka lahan yang dusun Telaga ini, khususnya dusun Telaga ini. Beliau sudah punya misi
Orang Mandar itu yang penting, yang dijaga itu akhlak. Akhlak adalah perilaku dari sopan santun. Kan ada kata-kata adat ketimuran ya Mas ya. Itu memang sampai sekarang kita jaga. Jaga adat ketimuran, berpakaian, atau berbicara, dengan berkumpul dengan siapapun, dengan suku apapun, karena di sini seperti Indonesia Mini, gitu, dari mulai Bugis, Mandar, Bajo, Terbutun, sampai Madura, ya sampai Jawa. Di sini tuh udah saling mendalami kok Mas. Sudah saling mengerti lah. Itu biar beda agama tetap satu tujuan seperti itu. Simple sekarang Mas. Ada kalau umpamanya nelayan, kumpulan nelayan, ada acara alat tangkapnya gimana. Umpamanya dilarang kan alat tangkap ini. Kita coba usul ke RT, kelurahan, kecamatan, kepolisian. Seperti itu. Seperti alat apa yang dilarang tidak boleh dipakai. Kita mematuhi peraturan negara. Ya, status tindak kriminal itu jarang sekali terjadi. Nah, sepeda motor mawon menjebol dikenang kentang kemudian dikandung tidak sugi. Uniknya lagi ketika di Kemujan itu banyak suku nih, banyak budaya ya. Itu belum pernah terjadi friksi. Ego suku itu tidak pernah terjadi. Hidup ini kalau tidak beragam tidak bisa hidup. Dalam kehidupan kami sangat susah ketika kami hanya orang Bugis. Harus ada orang lain di situ. Dan hidup itu ya begitu. Kami masing-masing bawa budaya kami, bawa kebiasaan kami. Sampai di sini kita hidup di zaman sebelum sekarang ini, zaman teknologi seperti sekarang. Kami di sini hidup rukun, makmur, walaupun dalam keadaan survive. Ketika itu kalau kita sama-sama membawa suku dan mengatasnamakan suku masing-masing, mungkin di kehidupan yang survive itu kami akan saling senggol, saling cakar-cakaran untuk sama-sama bertahan hidup. Ketika kita tahu orang Madura ini bawa ke sini dengan keahliannya sebagai orang Madura, nanam jagungnya jago, kita yang lain, suku yang lain belajar. Orang Jawa jagonya, pinternya nanam singkong jago, kita belajar. Ketika itu di musim tanam kita belajar cara menggunakan sapi yang benar. Bagi orang Madura itu ahlinya. Setelah kami tahu, kami gotong royong, kebunnya si A selesai, kita pindah ke kebun si B. Jadi musim tanam dan kami sama-sama nanam jagung. Ketika panen ya kami sama-sama makan jagung. Tidak ada itu orang kaya, tidak ada itu orang miskin. Bagi kami kehidupan kami sama. Tidak ada perbedaan. Jadi orang menganggap kami ini susah, tapi kami sebetulnya susah bawa hasil kebun kami di kala itu. Itu hasil hasil perbedaan. Ya kadang saya juga mikir kalau dibandingkan di tempat-tempat yang lain kan masalah budaya ini sensitif, masalah tradisi. Tapi di sini kita nggak pernah menemukan. Ya saya pikir ya karena sudah ada akulturasi. Apa yang menjadi backgroundnya ya karena sama-sama pendatang, mereka punya psikologi yang sama. Kita ini sama-sama pendatang nih, kita harus bareng-bareng di sini. Akhirnya toleransi itu
yang lebih menonjol ini. Ya contoh yang paling konkret ya kapal itu. Bagi orang Bugis, ketika membuat perahu itu berarti nambah keluarganya. Kita perlakukan sama dengan perlakukan anak kita untuk kapal. Jadi proses pembuatannya juga banyak pemali tertentu, ritual tertentu. Yang pertama sekali itu ada istilah mengawinkan. Karena ini mau jadi satu kapal yang akan mengarungi, kita ngambil dalam beberapa jenis kayu, juga kita sebagai empunya itu ada istilah dikawinkan itu. Dan ritualnya mungkin hampir sama, ada istilah mas kawin, mas beneran. Bagi kami ini bukan benda mati, tapi ini bagi kami orang Bugis ini ya punya roh juga. Setiap kita mau berlayar kemana saja kita tanya, kamu sanggup nggak membawa kami ke tujuan ini? Nah, nanti bagi jurumudi yang tangguh, jurumudi yang tahu, dia tahu. Wah, kapal kita ini nggak mau. Biar kita tunda dulu untuk besok. Jadi orang Bugis sangat jeli membaca. Karena mungkin sudah ada hubungan batin dengan si kapal ini. Dia tahu susahnya kapal seperti apa, sedihnya seperti apa. Juga mereka tahu banyak tentang alam. Setelah sampai di sini sekarang ini sudah nggak ada lagi pinisi, nggak ada lagi golean dari Madura. Sekarang kita membentuk perahu baru, tapi ritual tadi tetap cuman bentuk ini budaya yang kita bawa ini sampai di sini hilang, kita bentuk budaya baru. Itu yang memperlihatkan bahwa budaya kami di sini sudah terbentuk sendiri dengan keberagaman kami. Dengan adanya pariwisata ini, nanti kita malah kehilangan jati diri gitu loh. Nah, sebaliknya saya berpikir justru jati diri ini harus kita munculkan. Kita pagari generasi-generasi kita dengan budaya. Ketika Karimun Jawa ini didominasi oleh satu suku, mereka tidak bisa bertahan. Mungkin mereka datang itu satu suku, tapi yang bertahan sampai sekarang ini karena kami beragam. Jadi bentuknya Karimun Jawa ini memang harus beragam, dan indahnya Karimun Jawa ini ya memang harus beragam. Langsung untuk rencang-rencang generasi-generasi penerus nih, jangan lupa Karimun Jawa. Montoro dadi orang Madura sebagus, dadilah sepada-pada tresna kasih lain. Mudah-mudahan apa yang diberkahi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan itulah keberhasilan Karimun Jawa. Bila kita matumpuk di emas, kita pakai mingkela atau begitu, pakai alat di Jagai laloi, napasi jagai aleta supaya degaga ya si salah 47. Oh,
Indo di asana Karimu, Pulau Karimu.